Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Sending Channel. Di video kali ini aku akan share tentang menu sehat seharian untuk menjaga daya tahan tubuh. Yuk kita ikuti cara membuat dan apa saja menu-menunya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dimulai dari pagi hari, pada waktu kita bangun pagi biasanya saya minum air rempah. Air rempah ini terdiri dari kunyit, kemudian sereh, madu, dan juga jeruk nipis. Teman-teman bisa menggunakan air rempah apa aja ya yang teman-teman punya di rumah. Untuk cara membuatnya, ini kita masukkan saja semua bahan-bahannya ke dalam gelas, kemudian kita tuang air panas ke dalam gelas seperti ini. Lalu kita tunggu beberapa menit agar airnya itu hangat, dan setelah hangat nanti kita akan tambahkan 1 sendok makan madu dan juga tambahkan perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon. Kemudian dilanjut dengan sarapan pagi. Untuk sarapan pagi biasanya saya mengkonsumsi buah-buahan. Teman-teman bisa menggunakan buah apa saja ya di rumah. Di sini saya menggunakan pepaya, stroberi, pisang, dan melon. Untuk caranya cukup mudah dan cukup simpel. Kita tinggal potong-potong saja buah-buahannya. Saya di sini potong-potong melon. Kemudian potong-potong juga pepayanya. Lalu tambahkan pisang, pisangnya juga dipotong-potong seperti ini. Kemudian potong juga stroberinya. Kemudian saya tambahkan chia seed. Lalu saya tambahkan juga potongan kurma. Lalu saya tambahkan madu. Ini opsional ya, teman-teman bisa kasih madu ataupun tidak ya, karena tadi di minuman sudah kita kasih madu. Kemudian untuk makan siangnya di sini menunya adalah, untuk proteinnya di sini saya akan membuat rolade ayam. Untuk bahan-bahannya di sini pakai ayam, kemudian ada telur, ada bawang bombay, lalu bawang putih, ada bawang dan seledri, bawang goreng, kemudian garam Himalaya, merica bubuk, dan juga ketumbar. Untuk caranya di sini saya akan haluskan dulu ayamnya. Saya blender ayamnya bersama dengan telur. Kita haluskan seperti ini. Dan setelah halus kita matikan blender dan juga kita sisihkan untuk ayamnya. Lalu kita iris-iris dulu bawang bombaynya. Nah, ini dia bawang bombaynya sudah saya iris-iris. Kemudian saya akan tumis dulu bawang bombaynya. Kita tumis dengan sedikit minyak, bisa pakai minyak zaitun ataupun minyak sehat yang lainnya ya. Kemudian setelah ditumis, kita ambil semua bahan-bahannya. Kita akan campur semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Kita masukkan bawang bombay yang sudah kita tumis tadi. Lalu masukkan semuanya, ada bawang goreng, kemudian ada daun bawang dan seledri, ada garam Himalaya, ada lada bubuk, dan juga ada ketumbar. Dan setelah dicampur semua bahannya, kita blender lagi agar semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita tuang ke dalam mangkok agar lebih mudah kita dalam mencampurnya. Lalu kita sisihkan dulu bahan isinya. Lalu kita akan membuat bahan kulitnya. Di sini saya pakai 3 butir telur. Kemudian kita kasih garam dan juga tepung maizena. Kita aduk seperti ini telurnya, kita campur. Lalu kita tumis seperti ini. Kita bikin kulitnya. Kita balik agar semuanya matang merata, dan lalu kita
akan menyiapkan kulit dan juga isinya. Kita tinggal isi adonan kulit dengan adonan isi yang sudah kita buat tadi. Kita gulung seperti ini. Lalu kita taruh di atas daun pisang yang sudah layu. Kita gulung seperti ini, kita bungkus menggunakan daun pisang. Lalu kita semat di bagian ujung daun pisangnya dengan tusuk gigi seperti ini. Lalu kita semat juga ujung yang satunya dan kita lakukan sampai habis. Setelah semuanya dibungkus dengan daun pisang, lalu kita kukus. Kita kukus semua yang sudah kita buat tadi. Lalu kita akan lanjut membuat sayurnya. Di sini sayurnya saya pakai wortel, ada pakcoy, ada kubis. Terserah teman-teman mau pakai sayur apa saja ya. Kita potong-potong dulu wortelnya dan juga semua sayur-sayurannya. Lalu saya akan rebus terlebih dahulu sayur yang matangnya lama seperti wortel dan juga labu. Lalu saya tambahkan bawang putih. Kita kasih bawang putih halus seperti ini. Lalu kemudian kita siapkan sayur-sayuran hijaunya. Di sini saya pakai pakcoy, kubis, kemudian caisin. Kita masukkan saja sayuran hijaunya seperti ini. Kemudian yang terakhir kita masukkan garam Himalaya. Lalu kita aduk merata. Lalu kita cek rasa dan ini dia sudah matang untuk sayurannya. Lalu saya akan membuat untuk sambalnya karena saya di sini suka sambal. Ini opsional ya untuk teman-teman. Apabila suka pedas bisa tambahkan sambalnya. Nah, ini dia sambalnya udah jadi dan semuanya udah jadi. Kita akan susun, kita akan buka terlebih dahulu. Ini adalah roladenya, seperti ini hasilnya. Kita potong-potong roladenya. Lalu kita siap susun untuk nasinya. Saya di sini pakai nasi merah, kemudian tambahkan proteinnya pakai rolado. Lalu kita tambahkan juga untuk sayur yang sudah kita buat tadi dan juga sambalnya. Kemudian kita akan lanjut ke cemilan sore. Cemilan sorenya di sini saya akan membuat souffle pancake. Saya sudah pernah membuatnya di video sebelumnya ya, teman-teman bisa buka. Untuk cara membuatnya di sini ini untuk bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya di sini ada 2 kuning telur, 2 putih telur, lalu ada 35 gram oat yang sudah dihaluskan, vanili dan juga stevia. Untuk caranya cukup mudah, kita mixer aja putih telurnya di sini, mixer sampai soft peak. Lalu untuk langkah selanjutnya kita mixer juga kuning telurnya. Kita masukkan kuning telur, lalu susu dan juga tepung oatnya. Kemudian kita masukkan juga vanilinya. Dan setelah semuanya tercampur rata, kemudian kita akan campur putih telur dan juga adonan kuning telurnya seperti ini. Nah, ini dia sudah tercampur rata semua adonan. Lalu kita akan panggang di atas teflon dengan api yang sangat kecil seperti ini. Lalu kita tutup agar matangnya merata. Lalu kita tambahkan 1 scoop lagi adonannya. Dan nanti kita akan tutup kembali agar matang merata. Lalu kita balik. Nah, ini dia pancake-nya udah jadi.
Lalu kita akan buat toppingnya. Toppingnya opsional menurut teman-teman ya. Di sini saya pakai madu, almond slice, dan cranberry. Ini dia untuk cemilan sorenya sudah siap untuk kita nikmati. Lalu kita akan lanjut ke makan sorenya. Biasanya saya makan di jam 5 sore. Di sini saya pakai ketupat. Ketupat ini resepnya sudah pernah saya upload sebelumnya. Ini ketupat yang dibuat dengan singkat. Untuk kelebihan dan kekurangannya tentu ada. Untuk kekurangannya, ketupat ini tidak tahan lama sampai 3 hari ya. Tapi insya Allah rasanya akan enak. Nah, ini saya pakai ketupat, kemudian sayur, dan juga ini bumbunya adalah bumbu kacang. Untuk cara membuat ketupatnya simpel sekali. Di sini saya pakai beras merah. Lalu di sini ada ketupat janur. Untuk caranya, kita isi ketupat dengan beras merah yang sudah kita cuci dan kita rendam sebentar. Kita isi setengahnya saja. Setelah diisi, lalu kita kecangkan dan ikat ketupat kembali. Lalu kita rebus. Untuk tip merebusnya, kita rebus selama 5 menit. Kita usahakan semua ketupatnya terendam air. Dan setelah kita rebus 5 menit, kita akan matikan api dan diamkan 30 menit tanpa dengan menggunakan api. Setelah 30 menit, kita rebus kembali ketupatnya selama 7 menit. Dan setelah direbus selama 7 menit, ini ketupatnya sudah matang. Kita membuatnya sangat singkat, hanya dalam waktu 12 menit merebusnya. Kemudian kita tiriskan. Teman-teman juga bisa menggunakan daun pisang, bisa dibuat lontong dengan caranya sama seperti tadi. Ini dia, kita lihat tekstur ketupatnya. Kita tinggal menyiapkan ketupatnya untuk makan sore. Ini dia menu makan sore kita, pakai ketupat. Kemudian saya pakai sayurannya di sini opsional apa saja yang teman-teman punya di rumah. Hanya direbus saja sayurannya. Lalu untuk proteinnya di sini saya tambahkan tahu. Kemudian untuk bumbunya di sini saya pakai bumbu kacang. Kacangnya cukup kita sangrai saja, tidak menggunakan minyak. Kemudian kita blender dan kita tambahkan bumbu seperti bawang putih dan juga cabai rawit. Ini dia ketupatnya untuk makan sore sudah siap. Untuk menu yang selanjutnya adalah menu malam. Di sini saya akan membuat air rempah. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh kita. Kita bisa menggunakan rempah-rempah apa aja yang ada di rumah. Lalu kita bisa merebusnya. Semua rempah-rempah kita rebus, atau bisa kita seduh dengan air panas. Kita minum air rempah ini beberapa jam sebelum tidur. Nah, itu dia semua menu seharian untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selamat menikmati dan selamat mencoba, dan wassalamualaikum.